Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ya, berjumpa lagi di dalam online, yaitu memasuki minggu kelima masa lockdown, yaitu PKP gelombang yang ketiga. Saudara-saudariku, kita hidup di akhir zaman, di mana zaman yang banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar dugaan daripada akal manusia. Bencana alam terjadi, gempa bumi yang dahsyat terjadi di mana-mana, tsunami, penyakit sampar, kelaparan, semuanya ini terjadi dan mengejutkan kita. Juga banyak terjadi tanda-tanda yang mengejutkan di langit ini. Seperti sekarang ini kita lihat COVID-19 juga merupakan hal yang telah banyak mengejutkan, yang merusak kehidupan manusia daripada segala sisi, baik sisi budaya, sisi ekonomi, sisi politik. Bayangkan virus yang sangat kecil ini, tapi dia memiliki kuasa yang begitu besar, merusak kehidupan manusia, sehingga manusia ini menjadi tidak berdaya. Manusia mencoba berbagai hal, upaya untuk menghindari COVID-19 ini. Ada yang mengambil makanan ini dan itu, vitamin ini dan vitamin itu, suplemen ini, suplemen itu, semua dilakukan untuk supaya mereka terhindar daripada COVID-19 ini. Tapi segala usaha manusia ini juga tidak mendatangkan kedamaian. Tidak ada kedamaian di dalam hati mereka. Mereka merasa khawatir, mereka tetap merasa kegelisahan dan ketakutan. Sebagai umat Tuhan, kita diberitahukan di dalam Alkitab apa yang akan terjadi di bumi ini pada akhir zaman. Banyak hal-hal yang terjadi kepada kita. Hal ini diberitahukan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, supaya kita tidak merasa gelisah, supaya kita ada damai di dalam Kristus. Injil Yohanes 16 ayat 33, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, Yesus Kristus, telah mengalahkan dunia ini. Suatu ketika rasul-rasul datang kepada Yesus untuk meminta Yesus menambahkan iman kepada mereka. Tapi apa jawab Yesus di dalam Matius 17 ayat 20b? Di sini dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada hal yang mustahil bagi kamu. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi supaya berkenan kepada Allah, kita harus memiliki iman. Iman ini sangat penting bagi kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Di sini kita dituntut bukan untuk memiliki iman yang sangat besar sekali baru kita dapat memindahkan gunung, tapi kita hanya diminta memiliki iman yang sebesar biji sesawi. Tahukah saudara-saudari, benih biji sesawi ini adalah merupakan benih yang paling kecil di bumi ini. Bayangkan, benih yang sangat kecil ini, kalau kita tidak memiliki mata yang jelas, jernih, kita tidak dapat melihat. Jadi benih ini sangat kecil sekali. Bayangkan betapa dahsyatnya kuasa yang keluar daripada iman yang sebesar biji sesawi ini. Dengan iman yang kecil ini, kita dapat memindahkan gunung. Dengan
yang sekecil ini kita dapat mengalahkan dunia. Dengan iman yang sangat kecil ini kita dapat mengusir segala kegelisahan dan kekhawatiran di dalam diri kita. Juga dengan iman yang kecil ini kita dapat menghadapi cabaran, tantangan yang ada. Dengan iman yang kecil ini tidak ada yang mustahil. Dengan iman yang kecil ini juga kita dapat menghadapi hari esok kita. Dengan iman yang kecil ini kita dapat menghancurkan kuasa daripada virus corona ini. Kuasa ini ada di dalam diri kita. Kuasa ini telah Tuhan berikan kepada kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara-saudariku, percayalah kepada kedaulatan kuasa Tuhan. Tuhan tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepanya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dengan iman kita yang sebesar biji sesawi ini, percaya bahwa apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Kuasa ini ada di dalam mulut kita. Mari kita praktekkan, kita ikhtiarkan iman kita. Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Jadi kita memiliki kuasa. Tidak perlu iman kita harus besar, hanya sebesar biji sesawi saja. Kita dapat mengalahkan segala rintangan yang ada di depan kita. Percayalah, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah adalah Allah yang setia. Jadi saudara-saudariku, mari kita ikhtiarkan. Allahku dahsyat, Allahku berkuasa. Dalam nama Yesus Kristus, virus corona harus tunduk di bawah kaki Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita juga banyak mendengar mujizat yang terjadi di Facebook, di media sosial, di mana saat ini orang tidak menemukan obat yang benar-benar untuk memulihkan mereka dari sakit virus corona ini. Tapi dengan kuasa Tuhan, mereka dapat disembuhkan. Jadi saudara-saudariku, milikilah iman yang hanya sebesar biji sesawi untuk mengalahkan dunia ini. Milikilah iman yang hanya sebesar biji sesawi untuk menghancurkan kuasa virus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang di surga, berikanlah kami iman yang sebesar biji sesawi ini ya Tuhan. Agar di dalam hidup kami, di dalam diri kami, di dalam keyakinan kami, kepercayaan kami, bahwasanya Tuhan, kuasa itu telah ada di dalam diri kami. Kuasa itu hanya sebesar biji sesawi saja Tuhan. Tuhan, lindungi, kuatkan umat-Mu. Ingatkan mereka akan firman-Mu
yang telah kami dengar, yang telah kami baca ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, biar senantiasa hidup di dalam diri kami. Bahwasanya Tuhan, roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Karena Allah-Ku Immanuel beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Hamba memberkati umat-Mu Tuhan dengan berkat surgawi, dengan pelindungan daripada tiang api dan tiang awan, menaungi kami semua anak-anak-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.